melainkan dia berdoa supaya anak-anak kita terus berjaya dalam pendidikan. Itulah jiwa seorang pemimpin yang sebenar. Di dalam hatinya dia ingin supaya anak-anak kita berjaya dalam pendidikan untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Betul tidak tuan-tuan dan puan-puan? Bukan yang datang, oke hari ini saya bagi kamu undi ini ya. Jadi itu saya pun tidak tahu, 5 tahun baru datang minta simpati. Kita punya MC saudara Zaini, silakan. Mana suara PDM 2? Lagi, mana suara PDM 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat, salam sabah maju jaya, kansean kansukan ditekan kawi. Inatong program santai bersama Ratu Diwan Ratu Bubi gitu. Yang berbahagia Datuk Abdul Ghani Muhammad Yasin dan Datin. Yang berbahagia mantan kita punya CDO Saudara Amit Talu. Tidak lupa juga yang berbahagia kita punya ketua bahagian PBS yaitu Puan Likin. Yang berbahagia ketua PDM 2 Tuan Haji Ramli Lubis. Ketua wanita Putri Pemuda ada di sini? Ada. Barisan pemimpin masyarakat dan seluruh penduduk Kampung Murni ABCD, Ranau-Ranau dan Kampung Sabinai Baru. CD sama Sabinai Ranau-Ranau. Oke. Pertama-tamanya marilah kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya kita dapat berhimpun pada pagi hari yang penuh bermakna ini. Sempena kunjungan yang berbahagia Datuk calon JRS N46 Nabawan. Begitulah tepukan. Itulah semangat. Nanti saya kasih semangat juga mana Datuk. Untuk makluman Datuk, sebenarnya yang berucap di depan ini ialah Ketua PDM 2 yaitu Tuan Haji Ramli Lubis. Tapi walau bagaimanapun beliau memberi mandat dan kepercayaan kepada saya sebagai Ketua Cawangan untuk mewakilkan beliau berucap karena atas faktor kesehatan yang tidak mengizin katanya kepada saya lah. Jadi insya Allah saya cobalah wakil beliau pada hari ini. Bahagiakah Kakawi bagi pihak PDM 2 saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada yang bahagia Datuk karena sudi meluangkan masa untuk turun padang bertamu masyarakat di PDM 2. Sekali lagi kehadiran Datuk jelas menunjukkan komitmen kepimpinan dalam mendengar dan nadi rakyat, memahami isu sebenar di peringkat akar umbi, serta menyampaikan hala tuju dan visi perjuangan kepada masyarakat. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kami di PDM 2 itu senantiasa berusaha memastikan segala isu cabaran
cadangan, maklumat, keperluan di kampung ini dapat disampaikan dengan tepat kepada pihak kepimpinan. Kita di Barisan Jentera Akarumbi akan terus memainkan peranan memastikan setiap gerak kerja, program, dan kampanye dapat berjalan dengan teratur dan berkesan. Seterusnya memberi sokongan padu kepada calon JRS nomor 5, yaitu Datuk Gani, untuk kemenangan mutlak pada malam 29 nanti. Apa yang Pak yang berhormat juga ini, insya Allah. Saya juga ingin menjahirkan penghargaan kepada warga PDN 2 yang senantiasa bersatu memberi sokongan, yang komited dalam setiap urusan, dan semangat ini amat penting dalam memastikan kita bergerak sehaluan demi masa depan komuniti dan di kawasan kita ini. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, kunjungan Datuk pada hari ini adalah amat bermakna, memberi peluang kepada kita semua untuk mendengar amanat dan hala tuju perjuangan Datuk dalam membawa lebih banyak perubahan dan pembangunan untuk Nabawan. Kami yakin dan percaya dengan sokongan rakyat dan kepemimpinan Datuk, banyak perkara baik dan perubahan positif dapat diusahakan bersama. Jadi alasan norlah rasium nu pahaka sino randalong nu diwan hitu sungkoran tagano kalawan tagamurut rapi arin hitu pai taka ruo-ruo huang sahumia taka rondo butuhon somi bayan pai taka no lirai lumuat apase boy angudi ra 29 kandutung. Jangan lupa bahwa kita punya kad pengenalan, itu yang penting. Jadi hino bilin ku penting ramila langsung remiun. Nanti aboy takapom atau tinggalan tekara pihak lawan tekayu tekara na pernali. Padahal penyukung tegar Datuk asuang. Jadi langsung awal tegal muat jam 6.30 kita sebelumnya ada sudah di sana nanti tempat mengundi. Apa lagi? Boleh. Nah, dan saya harap malam itu satu lah nasihat Romiun, jangan dulu aramaiti. Nanti bila aramaiti, nah anu tuh tidak dapat dimengundi. Gara-gara satu undi membawa kepada calon. Jadi inilah saya harap kita tunaikan dulu tanggung jawab kita pada 29. Lepas itu bolehlah arameti sambil menunggu keputusan nanti malam. Boleh datang di rumah saya. Nah, sambil kita santai-santai menunggu keputusan yang berhormat nanti. Akhir sekali saya telah diberi mandat Datuk. Ada satu isu yang penting di Kampung Murni ini adalah satu sistem perperitan tempatan banjir. Ini yang kami perlu betul bilang. Asal hujan lebat 1-2 jam kampung kita ini macam lautan. Jadi itu saja yang minta. Yang lain-lain nanti dalam kesimanan dulu Datuk bilang. Baru boleh minta yang lain-lain. Nanti tanpa stres nanti kita punya Datuk bilang. Boleh kita Datuk? Jadi akhir kata sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk dan Datin atas kesudian hadir serta penghargaan
saya tujukan kepada yang berbahaya Datuk. Kalau boleh balas pantunnya Datuk 2 karat saja ini. Pantunnya berbunyi begini ya. Gunung Kinabalu tegak berdiri. Suara mana? Puncaknya tinggi menjelang awan. Datuk Abdul Ghani kami hormati. Pemimpin harapan rakyat Nabawan. Oke, yang kedua ya. Pergi ke ladang menuri getah. Pulang bawa susu yang pekat. Datuk pemimpin dengan amanah. Kami DPD 2 setiasa mendukung kuat. Akhir sekali, marilah kita melakukan slogan. Rumah kita jaga, GRS tetap menang. Undi calon nomor 5 Datuk Ghani Onsoi. Bolehkah? Oke. Berdiri sekali semua. Kasih semangat. Rumah kita, rumah kita, rumah kita. GRS tetap menang. GRS tetap, GRS tetap, GRS tetap. Undi calon nomor, undi calon nomor, undi calon nomor. Datuk Ghani, Datuk Ghani, Datuk Ghani. Sekian dan terima kasih. Sebelum itu tidak baik juga saya tidak balas pantun saudara tadi. Tepuk tangan. Tapi bila saya tengok macam tidak ada semangat. Di hujung pantun itu, iya begitu. Iya, kasih kuat suara. Kita latihan satu kali. Boleh? Iya. Terima kasih. Oke, tadi kita punya pengurusi majelis ada 2 pantun. Saya pun balas 2 pantun juga. Macam seperti burung halang terbang di awan. Singgah sebentar di kampung Murnisi. Kedatangan kami merayung di kemenangan Datuk di tangan-tangan tuan-tuan dan puan. Yang kedua, Sungai Makukuam mengalir deras, mencuci batu di dalam pasir. Pilihan calon mengikut restu. Undilah calon nomor. Terima kasih, tepuk tangan untuk diri sendiri. Jadi kalau saya siswa salam Malaysia Madani, salam Sabah Madu Jaya. Pertama sekali yang berhormat, saya tetap bercakap dengan yang berhormat. Tidak pandai kalah kita punya calon ini. Tepuk tangan. Yang berhormat Datuk Abdul Ghani bin Muhammad Yassin, calon GRS nomor 5. Jangan angkat tangan begini nomor 5. Itu kidim punya. Kita terbalikkan tangan nomor 5. Ini Datuk punya. Tepuk tangan. Bersama dengan Datin, bersama-sama pada hari ini, tepuk tangan. Dan juga Ketua PDM Nabawan 2, betul tak? Kita punya Aman Siambing, dan juga yang berucap tadi saudara saya, saudara Rasid, dan ketua kampung yang ada pada hari ini di depan saya. Saya punya abang sendiri, Abang Yaga Anur. Salah, pengurus ketua kampung. Ya, kami bikin neran kosong senabi turah 18 meran buat
kita punya ketua bahagian PBS bagi tepukan Pak Kakak Likin Semen, dan juga bersama dia punya ketua wanita PBS, pengungsi JGG kalau ada, saya tidak dapat sebut satu persatu. Dan saya punya rombongan daripada Patista. Tepuk tangan dulu. Pertama yang ada di sini, saya punya naib ketua bahagian. Saudara Malang, angkat tangan, berdiri. Ini dia. Saudara Busri. Mana saudara Apili, saudara Lukan, adakah? On the way, tidak apa. Dan yang tidak dapat bersama sama kita pada hari ini, saudara Dablokin Markus, dia sibuk di Pegalungan. Itu tim naib bahagia. Dan seterusnya kami punya satu usaha. Saudara Ciguantan, ada kan dia? Mana Ciguantan? Ini SUB staff. Dan juga kita punya ketua wanita, kurang kuat. Bagus. Kurang kuat satu yohino wanita Nusa, si Pak Kakak kata Michael. Tapi mungkin ada yang tidak tahu nama dia Agatha. Selalu kita cakap sama dia, si Oton. Kan? Jadi rombongan muda tu yang saya tidak dapat cakap satu persatu, pahaka, matuo, lalaing, membulok, nu kampung murni situ pidim 2. Terima kasih oleh karena kehadiran Miun sangat memuaskan bagi tapukan. Pertama, Omidahura itu mengenai dengan calon. Calon itu adalah 9 orang. Dan 9 siang mulungnya itu adalah orang yang bagus, semua bagus. Alat Peo memang Presiden Bupati dia tidak pilih. Ke-9 calon itu terlalu bagus. Dan 9 calon itu adalah anak tempatan Nabawan Pensianan. Begitu bukan? Ulun Takas sendiri. Dan masa pilihan raya itu boleh teka abu. Apa mau pilihan raya itu andulit po hahayam. Andulit po kena antikia. Jadi 4 pilihan raya itu yang kita bertikam lidah. Kau boleh bubuk. Sebab bubuk pun apa hina itu kayak. Tiap tamu hari 3 jumpa, tiap tamu hari 6 jumpa. Cuma sekarang kita sokong Pak Jaris calon nomor 5. Jangan lupa. Pahaka ini. Calon diatur itu non-soy betul. Tapi saya percaya yang paling bagus adalah calon kita yang berhormat Datuk Abdul Ghani. Ulun itu sebelum dia jadi WD, dia sudah bekerja di tempat kita. Masih ingatkah kamu dia sebagai ketua bahagian UMNO? Dia sudah kerja. Banyak bantuan-bantuan kita dapat. Jenis-jenis bantuan, anak-anak sekolah, kemudian saudara-saudara kita yang duluan sama kita, dia bantu juga. Apalagi Reno, dia jadi YB. Minta maaf, sudah berapa hari bercakap dan sudah suara. Sekarang dia jadi YB. Banyak
yang kita dapat. Kamu yang mindahu kamu sendiri yang sudah. Yang duit masuk di pengenalan apa semua itu, ambil barang dikadai-kadai tiap tahun ada 3 kali pembayaran apa semua. Datang daripada kerjaan Jares. Mustahil kita tidak mau uji Jares. Kadok nalap Purdatu, penindakan murah, penyangaran murah, tak pengenalan. Itulah itu duit kerjaan. Jadi Pak kami, saya minta awak kita KWP itu bersatu hati. Maksud itu reso paling konsoi itu maksud. Tidak tuh kapan day ambu ulun itu rarangan. Kapan day mangit ulun itu rarangan. Dia seolah-olah dia tanggiling sama kura-kura. Karena tandang pegulung, karena pukul kasih masuk tangan dalam badan, biar tiumbal sendiri. Tapi minta maaf, moderator. Kalau sakit saya paling membalas juga, benar. Itu seringan. Jadi paha-paha MKW tidak ada tujuan untuk kawan sebab kando bukan penengah amalihara itaka. Ulun tiro manding nakabahura tu. Aku lihat pandian gorenggalan. Asuang muka pandian itu. Muka-muka baru ini yang ada poster di depan kita ataupun di keliling jalan raya. Ulun itu belum pernah bantu sama raya. Betul lah. Oh tidak akan kita kalau begitu ya. Sepatutnya tu manding po pelihara rakyatmu. Macam garwa bergali, tepuk tangan. Dia ada guna kita mau tolong sama dia orang, kasih menang sama dia orang. Apalagi presiden no perahu laut cerok. Apa itu dah tu? Nabi Nuh. Perahu Nabi Nuh ini. Dia baru cap di tengah. On rahu orang ulun numur. Orang murut kafir. Kita terima tak? Panghinaan berbangsa takat mulut. Jangan undi itu warisan, biarpun calon dia orang kita. Sebab presiden dia kurang ajar sama kita. Jangan undi. Pakai MKW, patro penamaan calon, diorang kena kasih cabutan bola. Cabut. Ada yang nomor 1 sampai nomor 9. Calon terkatu dia dapat nomor 5. Kalau Cina bilang nomor 5 ini adalah nomor yang ganjil onsoi pongsoi, onsoi nasib mudati. Bermana kalau main bola inilah baju, inilah orang yang membantu atas ke bawah. Bola di bawah dia di sana, bola di atas dia di sana. Jadi terima kasih ke Nalap Mudatul ke nomor 5. Terima kasih, tepuk tangan. Bermana nomor 5 Nalap Mudatul itu dilanjutkan lagi Datuk 5 tahun untuk berkuasa. Tapi kan dilanjutkan lagi selama 5 tahun untuk dia berkuasa. Syukur kepada Tuhan. Jadi seterusnya saya bercakap mengenai dengan Pangai. Bulan-bulan lalu sibuk takkan Pangai. Sinakoi pahundian, kinatuk pintu, longan ailong jadilah. Itu Pangai tung kepala, tapi syukurlah ulun-ulun takkan ada nalar. Jadi ulun takkan orang pun ada kalah ke Pangai. Mungkin Pangai jatuh, Pangai lupa. Sebab dari dulu saya kecil tidak ada yang dapat pangait ini. Bulan itu Reno ada pangait datang daripada Semenanjung. Pangait dia tu mana pekaulihan atarong pegawai di nona itu dari Porlis untuk Punabawan negeri
ini Perlis yang bantu memimpin UMNO di tempat kita. Perlis tidak malu-malukan, tidak pernah, tidak ada adun, tidak ada preman yang mana UMNO di Perlis. Kenapa perlu kacau Nabawan? Tapi syukur dia datang berkemping di Nabawan, membawa UMNO kalah di Nabawan. Tepuk tangan. Jadi paha kami, saya bercerita mengenai dengan kehidupan kami di staf. Midahulun napo ulurulun hiatu ni ardatu. On sabak milenia ardatu. Sedangkan ilo salaka gitu kan di gabungan Majaris. Cerita no konsop haka-haka. Sebelum bubar dewan, kami bermusyawarah EJG bahagian yang tertinggi yang sah diundi selama 2 tahun. Termasuk kami punya ketua bahagian yaitu Tuan Jordan Eliron. Tapi untuk itu ketua bahagian Mai sudah langkah jawatan. Semua jawatan dia dalam star dia sudah buang. Sebab dia bertanding ditulis atas tiket bebas bersara sama dia. Jadi kami bermusyawarah di rumah Tigo Antan. Saya minta maaf, tidak tahu apa hari bulan. Bila kami musyawarah, kami tidak meletakkan calon. Patista tidak meletakkan calon di N46 Nabawan. Tetapi kami membantu calon di Aris. Yang berhormat Dato' Abdul Ghani Muhammad Yassin. Ini yang kami bantu. Tepuk tangan. Tiba-tiba bubar dewan. Bila bubar dewan, Pak Hirup seluruh Bapak Menko Dr. Jibri Hirup Jiaris. Dan tanpa kami tidak tahu kami kenapa dia lari. Tak apa dia kan. Jadi bila dia lari daripada JRS, ada 5 adun yang tidak setuju, tidak ikut bersama dengan Presiden Parti Dr. Jeffrey Kitingan. Apa sebab? Kami tidak tahu. Yang keluar adalah Dato' Iron Adun Sok keluar, tidak sama, tidak ikut. Dato' Pelobia Adun Nutulit pun tidak ikut. Kemudian di Bingkur Dato' Robert Tawid pun tidak ikut. Yang di Anwar Rayo pun tidak ikut. Sudah 4. Yang satu lagi yang kelima Dato' Abidin Malingkir Baginatan Kainnya cadangan no Presiden Parti. Yang orang tidak ikut kami tidak tahu. Tetapi kami stay di Nabawan. Kami masih lagi EJG stay Nabawan. Bagi tepungan. Tetapi kalau pihak pucuk pimpinan Dato' Dr. Jeffrey Kitingan bagi kami disiplin parti, buang kami di parti Jiaris, kami EJG bahagian Patista hati dengan terbuka menerima apa tindakan beliau kepada kami. Tuan-tuan dan puan-puan, awal ucapan itu siap boleh. Yang penting Dato' punya ucapan nanti lah. Kenapa saya kasih pilih? Pada 29 hari bulan ini, tidak lama sudah ini. Pula-pula ya korupsi itu harus hati-hati. Penculik datang. Terima sudah duit. Bodoh ikan terima, dia bagi. Tapi jangan lupa undi calon nomor. Jadi 29 hari bulan, malam 28, benar cerita lupa harga itu jangan dulu minum tak. Isu kali angin kita minum tu.
Jangan minum, nanti kebutaan. Tidak dapat bangun. Sayang itu nih. Minta, saya pun kasih minum juga. 28 saya tidak minum. Nanti 29 saya balik pondok. Kalau mana kita minta sedikit-sedikit, bukan banyak lah. Jadi 29 hari bulan pagi, saya minta awal bangun, jam 5 bangun. Sebelum berpikir, sebelum mandi, sebelum sarapan, kita berdua dengan masing-masing anutan agama. Ada Islam, ada Kristen dan berbagai. Kita berdua agar perjalanan dan pengundian kita di mana-mana yang kita pergi dan balik dapat dipermudahkan dan tidak ada kecelakaan berlaku. Itu doa. Boleh? Itu kita mau ingat itu. Jadi apa saya bilang tadi terlampau banyak sudah. Jadi sebelum saya menutup ceramah saya ini, saya kasih utang lagi kita punya ketuaan tadi itu yang baru cap tadi, saudara Rasul. Dia bagi 2, saya bayar 2. Sekarang saya kasih utang dia 2 lagi. Oke, kita bersemangat. Ujung saya punya pantun Nia, boleh ya? Siapa tidak berteriak jaga, saya kasih danda dia nak jaga. Cabutan nomor datuk, nomor yang kelima. Nomor 5 membawa berkah. Iya, begitu Pak Ayah. Tiada semangat ini. Macam tiada semangat. Tak nak kamu dikira saya. Iya. Ikut macam saya. Jangan takut, jangan malu. Cabutan bola. Datuk dapat nomor 5. Nomor 5, nomor yang ada berkah. 5 tahun lagi Datuk berkuasa. Undilah calon nomor 5. Tepuk tangan dulu. Mana kok kamu dijaga? Senja berlabuh, cahaya pun pudar. Angin petang maniak payung. Terima kasih sukungan mulun. Undilah calon nomor 5. Terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih atas ucapan al-walwa yang disampaikan oleh Timbalan sebagai Patistar. Tapi mungkin selepas ini dia mungkin Dr. Jeffrey marah sudah sama dia ini. Jadi untuk terus, kita kasih iklan dulu lah, iklan. Baru-baru ini tular di media sosial mengenai isu jembatan di Nabawan. Sebenarnya isu jembatan di Nabawan ini bukanlah satu perkara baru. Tetapi saya bagi penjelasan, isu jembatan Nabawan ini bukan tidak dibuat, memang dibuat. Tetapi dia lewat sedikit, lewat bukan karena apa, tetapi karena beberapa perkara yang melibatkan utility. Kalau kita lepas di Nabawan itu, kita nampak itu pipe kiri dan kanan, itu yang bikin lambat. Sebenarnya untuk kos pemindahan pipe itu, dia memakan belanja lebih kurang 700.000. Jadi terpaksa peruntukan kena top up. Jadi untuk meminta peruntukan tambahan dia memakan masa. Jadi itu sebenarnya kenapa dia lambat kena bikin. Bukan tidak kena bikin, dia kena bikin. Tetapi inilah sebab itu pipe mau kena pindah, itu tiang listrik mau kena pindah. Sebab ini jembatan yang kena bikin ini dua, maju dan begini dan begini. Jadi ayo macam tengah perjalanan ayo tengah pipe kiri kanan kan, itu pipe mesti kena pindah. Ini pipe untuk pemindahan dia dianggarkan kos lebih kurang 700.000.
Jadi itu konfliknya yang bikin dia tidak sanggup tanggung itu. Jadi itu sebabnya kenapa itu jembatan lambat kena bikin. Jadi orang-orang yang cakap-cakap ini, kalau sudah umum begini-begini, kenapa tidak kena bikin? Sebenarnya bukan satu yang kasih lambat, tetapi itu proses yang apa ini? Inilah benda-benda yang berkaitan itu yang menjadikan dia lambat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk tidak membuang masa, kita mempersilakan calon untuk GRS di DUN ENA Pertuanan Nabawan yang berbahagia Dato' Abdul Ghani Muhammad Yassin untuk menyampaikan ucapan haleluya. Terima kasih saudara pengacara majelis dan saya adalah Soswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai, dan salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, salam Nabawan Onsoy. Yang saya hormati Tuan Haji Ramli selaku Ketua PDN Nabawan 3 yang bersama kita, dan juga selaku pengurus majelis kita pada pagi ini, Saudara Rasid Musa selaku yang mewakili untuk berucap bagi pihak tuan rumah kita. Dia bilang kasihan tidak sehat ya. Jadi, dan juga bersama-sama kita adalah saudara KK Ambikin, KK Tai, pengurusi kita, saudara pengurusi JKK, saudara Rohantun, dan juga KK Satuan ada tadi di luar. Dan bersama-sama rombongan saya ialah saudara Amit Talu, Timbalan Ketua Bahagian Staf Nabawan. Sekarang ini dia memangku sebagai ketua bahagian lah. Pasal dia punya ketua bahagian secara otomatik sudah karena dilepaskan jawatan karena bertanding sebagai calon bebas di Kulit. Jadi bersama-sama juga saya, saudara Puan Lekin Simin, ketua TBS bagian Nabawan, ketua-ketua wanita daripada staf Agatha semua dari TBS yang hadir, dan juga kepada semua ahli jawatan kuasa ataupun jentera-jentera pilihan raya PDM kita, khususnya di kampung di PDM Nabawan 2 ini, dan khususnya juga kepada masyarakat kampung, penduduk kampung, kampung Muniti, C dan D, dan semua penyokong GRS yang berada pada hari ini bersama kita, ya. Dan tidak dilupakan kepada semua kita punya membulok pemuda-pemuda dari yang bawa moto dari awal selepas penanaman calon sentiasa mengiring dan juga meronda siang malam untuk memastikan apa-apa keperluan kita punya bendera-bendera, banner, apa semua ini dapat dijaga dengan betul. Dan pertama-tama mari kita bersyukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan segala limpah kurnia dan izinnya kita dapat bersama lagi dalam satu wadah ataupun untuk memperjuangkan, untuk menentukan di hala tuju perjuangan kita dalam parti untuk kita memastikan bahawa kita mengekalkan kerajaan GRS ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada kesempatan ini juga saya ucapkan tahniah dan setinggi-tinggi penghargaan. Terima kasih kepada pihak penganjur, walaupun dalam keadaan kita ini masing-masing ada urusan masing-masing, anak-anak masih pergi sekolah dan juga banyak tanggung jawab tempat datang kita bersama-sama pada hari ini. Dan saya juga memohon maaf kerana lambat sampai di sini. Tadi saya diminta untuk pergi tamu. Saya kira untuk berjalan-jalan, berjumpa-jumpa, ramai pula yang menahan kita di sana, kita punya saudara-saudara. Dan banyak juga yang dari sini masih lagi menjual di sana. Dia bilang, Datuk minta maaf, nanti kami datang belakang, kasih habis. Dia bilang, kamu jaga rezeki kamu dulu, apa-apa barulah datang. Banyak kita punya keluarga yang datang ada di sana tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini saya berdiri di sini untuk menjadi calon GRS di Nabawan ini.
Dan saya berdiri di sini sebenarnya untuk meneruskan pimpinan perjuangan yang hormat Datuk Bobby Suan. Kalau tidak kita lupa pada BRN 16 yang lalu, sebenarnya dalam jelajah saya ketika itu, saya menyatakan bahawa Datuk Bobby Suan, orang bilang kasih button itu kepada saya untuk meneruskan apa-apapun perjuangan yang telah dilakukan kepadanya. Jadi pada hari ini saya duduk, saya balik lagi sekali lagi kerana untuk kita merealisasikan apa-apa perjuangan dan juga untuk menjaga kita punya untuk menjaga masyarakat kita di Nabawan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya berdiri sini juga sebenarnya kebanyakan untuk menjelaskan beberapa fitnah, tomahan yang dilemparkan kepada kita. Kemudian di skim Nabawan ini. Skim Nabawan ini tahun 69 tahun 70 diwartakan skim Nabawan ini penempatan kita semua. Bukan untuk orang lain, untuk masyarakat kita, buruh kita. Dan kita bukan menumpang di sini. Cuma pada ketika itu, kenapa di bawah Kementerian Pertanian, cuma kementerian ini sepatutnya merancang selain daripada kasih kita lulus rumah ini, kita mau kasih menjana politik untuk menjana ekonomi untuk masyarakat yang tinggal di sini. Tapi cuma masalah-masalah ini tidak ditangani dengan betul. Dan apabila saya bersuara dalam Dewan, jumpa Menteri Pertanian ketika itu, saya katakan kasih jelaslah apa alat tuju Kementerian Pertanian ini. Dan bilakah boleh dibubar skim Nabawan ini, kita bagi semua orang kampung. Dia bilang, Datuk, kita sudah buat perancangan, ada juga tempat-tempat yang sudah kita kasih keluar daripada skim ini dan berstatus tanah kerajaan. Ada juga geran-geran tanah yang dikeluarkan sampai sekarang berperingkat ada, dan juga lot-lot ini kita sedang dikaji. Dan selain daripada itu, tuan-tuan dan puan, dalam skim Nabawan ini apa kami buat saya sebagai wakil rakyat dan juga rakan-rakan pemimpin. Pertama, masa saya jadi wakil rakyat itu, pihak Jabatan Hutan tiba-tiba mau kasih kecil kita punya ini skim Nabawan. Diorang mau geset ini sebagian besar ini jadi hutan simpan, kunun-kunun untuk tadahan air lah, apalah macam-macam. Dan orang kampung datang sama saya. Dia bilang, Datuk, tiba-tiba ini Jabatan Hutan mau disukat, termasuklah tanah. Sudah saya kaji siap panggil dalam masyarakat LUC. Jabatan Tanah ada, Jabatan Hutan ada. Saya tanya, apa tujuan, kenapa kamu buat begini? Dan kenapa kamu tidak maklumkan kepada pemimpin buruh ataupun pemimpin masyarakat bahwa kamu membuat di barang ini? Saya bilang, sepatutnya kamu datang, mau sukat, jangan ikut tumpatan saja. Pasal sekarang ini, mau menyukat ini sekarang ini, dia pakai itu setelah patah apa semua, dia hantam saya, dia taruh. Mana dia pikir? Saya bilang, sepatutnya kamu datang, mau buat barang ini, kamu pergi lapangan dulu. Cek dulu mana tempat-tempat yang sudah ada teroka oleh orang kampung. Saya bilang, kami tidak setuju. Kau berhenti. Dan syukur, alhamdulillah sampai sekarang belum tidak ada datang untuk mau kasih kecil kita punya tanah di Nabawan ini. Selain daripada itu juga, kita punya saudara-saudara di Kampung Indah. Dalam masyarakat mau dirubuhkan ini, mau kasih bersih di Kampung Indah. Kenapa? Itu kunun simpanan ini pembentungan untuk Nabawan. Saya lagi bantah. Saya bilang, baru sekarang kamu bawa ini isu. Dulu apabila kamu kasih riset untuk pembentungan ke apa semua, tidak ada tanda, kuasa tidak datang, orang kampung datang bikin rumah. Sekarang sudah jadi perkampungan. Jadi apa yang saya cadang, saya bilang tidak. Kamu supat balik ini kampung, kasih tahu semua masyarakat kampung. Saya bilang, saya mau ini Kampung Indah dikekalkan, walaupun diorang ini dianggap setinggal, tetapi ini saya bilang saya punya orang-orang kaum saya, menurut saya, bukan ada dari luar.
Jadi mau tidak mau, kami cari lain tempat untuk resort pembentungan, dan sekarang syukur Kampung Indah telah diwartakan, kita dapat ketua kampung, kita dapat alhamdulillah Allah orang-orang kita. Kalau orang asing pikir Allah teman-teman. Ini tempat kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, banyak perencanaan yang kita sedang lakukan, yang sedang berjalan. Satu, penghabisan pasokan dulu. Ini apa ini? Ini skim nabawan ini. Kita nampak di jalan, di sini jalan, di sana jalan pasar apa semua ada surat, lot surat tawaran, lot surat tawaran. Saya bawa ke nama surat. Saya bawa juga sama apa ini pengarah tanah dalam. Saya bilang sampai bila kita mau apa ini ada begini, lot surat tawaran. Surat tawaran pun sudah luput. Surat tawaran sebenarnya cuma 2 tahun. Jadi apa yang saya jalankan? Saya bilang kalau kamu susah-susah mau cari pemiliknya apa semua ini, kasih baru itu lot tawaran, kasih bersih itu sempadan, kasih keluar itu garan tanah atas nama ulang yang asal. Sama ada masih hidup ataupun yang sudah tiada, kasih keluar. Maka untuk orang yang sudah tidak ada, yang sudah meninggal ke apa semua, waris-waris orang dengan bukti boleh menuntut. Dan siapa-siapa yang sudah beli lot ini, bukakanlah. Kalau ada bukti, kau beli, ada jual beli, tidak akan tiada ini perjanjian kan? Jadi saya mau kasih keluar dulu ini garan tanah, kasih keluar dulu. Baru belakang lain belakang. Dan pasal tanah juga ini saya mau cerita pasal tanah ini, apa yang kita perjuangkan ini. Di sebelah kontas itu, tanah kerajaan, sebelah kontas, Batu 46, balik ke surat LC, bila orang memohon tanah tulang. Kenapa? Bertindih dengan PT Pelda, bertindih dengan PT SLDB sendiri. Baik, dia bilang. Jadi saya minta, apa sudah perkembangan Pelda sama SLDB? Ini, dia bilang, Datuk begitu saja, tiada perkembangan apa semua. Jadi orang-orang kita sudah masuk di sana, bercucuk tanam. Jadi apa saya buat? 40,000 hektar ya, mengkali lebih daripada 20,000 hektar. Apa saya katakan? Saya bilang dalam masyarakat ini saya syorkan agar PT Pelda, PT SLDB ini kita batalkan. Kasih sama itu orang kampung, kamu di lapangan, kamu bercucuk tanam lah. Jangan lagi isu-isu bertindih. Apa taruh PT apa semua yang jadi mangsa kita. Kadang-kadang orang datang, Datuk, saya punya tanah kena tulang. Kenapa? PT SLDB, PT Pelda apa semua. Tapi tidak kena usaha. Bagus kasih orang kampung. Kan enggak? Itu antara perjuangan kita lah. Kalau banyak lagi yang saya bercerita, tapi masa mencemburui kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, selain saya rasa isu tanah ini sudah jelas, 320 hektar sudah jelas apa semua ini. Jadi saya minta supaya perkara ini jangan diungkit-ungkit karena kepentingan politik. Itu saja. Jadi selain daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan, menjawab kemahan-kemahan sebelum dan selepas pembubaran dewan ini. Khususnya seperti saudara Ami katakan tadi, khususnya warisan ini, Batu Sakti ini. Bila pergi menjelajah sana sini, bukan saja dia menghina kita, tetapi ini marwah kita terjejas apabila dia katakan bahwa murid ini kafir. Saya Islam, saudara-saudara kita yang bukan Islam, yang Kristen apa semua, kita ini satu saja. Semua kafir ini murid apa semua. Itu satu penghinaan dan sepatutnya dia ini menyentuh isu 3R sebenarnya. Belum lagi kanan. Jadi selain daripada itu, dia bilang kita ini KDM ini dan masuk murid lah. Dia bilang kaum yang termiskin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak pernah jumpa dalam hidup saya bila saya ada di Nabawan ini berjumpa sama orang kita, tidak ada yang orang bilang minta-minta sedekah, meminta-minta apa, tidak. Tetapi di sebaliknya, kalau kita pergi KK, Kota Kinabalu, sampai dekat KK, limpas di Sumago, sampai mau dekat sampai KK, kita kena berhenti di traffic light itu. Bila traffic light jadi merah, tiba-tiba kita kena kabur, pop di pintuan. Jadi ini orang bilang mau minta sedekah.
Orang ini merempat, minta sedekah, dan juga saya pernah cakap orang itu kadang-kadang kebeluran. Jadi saya memikirkan ini bukan kaum saya, tapi saudara-saudara tahu siapa sebenarnya kaumnya. Kan? Kamu tahu? Ya ini itulah. Orang bilang ludah di langit, ludah balik sama Dewa. Jadi tonton. Selain daripada itu juga apa ini masalah kegagalan kerajaan gitu. Dia bilang BN sama, warisan sama. Dia bilang kerajaan di area sini gagal. Yang paling gagal. Tapi tonton dan puan-puan, apa ada yang kegagalan itu berpunca dari diorang. Kalau diorang tidak gagal, BN tidak gagal, warisan tidak gagal, barang-barang ini semua lancar berjalan. Maka karena itu kita mau warisi kegagalan diorang ini, mau kasih bagus semua ini, air, jalan raya, elektrik semua. Jadi macam presiden warisan sekarang juga, dia bilang kalau warisan pemerintah saya akan selesaikan masalah air contoh dalam 1 tahun. Jadi tonton dan puas-puas, saya setuju memang selesai dalam 1 tahun, tapi atas usaha kerajaan Yares. Kita dapat dana, kita kasih buka tenda, kontrak, sudah lantik sama kontraktor, proyek sedang berjalan, memang siap tahun 2026. Jadi beginilah retorik sebenarnya kota pimpinan warisan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada itu juga sedikit mengenai tuduhan rasuah, isu mineral hasil bumi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kalau kita saya perhati apabila keluar video apa semua ini, seolah-olah kita diperangkapkan, kita dijadikan mangsa karena mau menjatuhkan kerajaan Yares ini yang telah membuat banyak urusan pembangunan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bukan senang mau jadi mau ambil lesen mineral. Adun-adun tidak ada kuasa untuk meluluskan dan tidak ada bukti secara fisikal dia kasih ke duit karang-karang dalam video. Cuma cakap-cakap. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isu rasuah yang pemberi maklumat, dia bilang dia pemberi maklumat dalam video. Tapi bila kena dakwa di dalam mahkamah, bila dinyatakan pertuduhan itu memberi rasuah, dia bilang tidak salah. Saya pun bingung. Oke? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau bilang raja-raja, minta maaf saya lah. Pesan saya kena jawab. Raja-raja rasuah ini. Kalau kita perhatikan, yang sudah kena jail ini siapa? Mantan Presiden UMNO BN, mantan Presiden Fatih Kedien, yang masih ada jalan kes di mahkamah, tapi dia coba ketepikan itu kes. Ini mahkamah tidak setuju. Ada bukti kes sedang berjalan. UMNO BN juga. Kita punya kawan, saudara saya yang minum darah ini. Bersama dengan dia punya istri selebriti yang sudah kena dakwa, yang sudah pakai baju oranye, presiden warisan dan pemimpin warisan. Dia orang pula cakap kita rasuah, padahal dia orang lagi raja-raja rasuah. Dan baru-baru ini kita keluar video yang orang dia bagat dia punya wira bagas ketua wira, saya pun tidak tahu, dituduh karena rasuah orang-orang. Dia bilang warisan ini tidak pernah rasuah. Ada juga, tidak tahu ada lagi kan tidak, saya tidak tahu. Tapi yang sudah terang lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah antara kelemahan-kelemahan yang kita saya akan jawab. Jadi maka pada itu saya tidak mau ambil masa, banyak tempat yang saya terpaksa video ini melawan. Jadi kejayaan kita yang ringkas sajalah, kejayaan kita pencapaian Yares di Sabah dan juga khususnya kita di Nabawan ini secara umum itu kita dapat menyelesaikan. Kalau kita perhatikan kerajaan Yares ini
cuma dapat memerintah sepenuhnya cuma 3 tahun lebih sih. Masalah COVID-19. Kita dapat adikan bakul makanan, kita ada bagi untuk perawatan kesehatan, dan juga kita ada bantuan keuangan dan lain-lain, banyak lagi. Kan? Dan selain daripada itu, pendidikan untuk anak-anak kita ini banyak. Selain daripada bantuan daripada Kementerian Pendidikan, Persekutuan, pihak kerjaan ambil inisiatif untuk untuk bantu anak-anak kita ini untuk terus belajar. Dulu kalau kita pikir bila kita tidak ada bantuan, kadang-kadang anak kita ini tidak boleh pergi melanjutkan pelajaran karena kita susah. Tetapi kerajaan sekarang apa saja anak kita masuk IPTN, contohnya kalau ambil ijazah dapat sekali 2.000, ambil ini diploma 1.500. Untuk orang dulu daftar ke apa ini. Selain daripada itu, bantuan-bantuan mahasiswa kita tambah tiap tahun, kita tambah potensi untuk anak-anak kita ini, kasih bantuan mahasiswa. Tidak perlu lagi pinjam PTPTN bila kita pinjam apa kita kerja bayar balik apa semua. Ini semua sekarang ini kerajaan bantu. Dan tidak tidak habis di sana, kita kena bakal ini komputer untuk anak-anak kita. Banyak saya bantu anak-anak kita ini. Sebelum ada ini bantuan, saya bantu juga ini komputer untuk anak-anak kita. Tidak habis itu. Belum habis lagi bantuan anak-anak kita yang di luar Sabah ini. Termasuklah di Sarawak, di Labuan apa semua. Tiap-tiap tahun cuti panjang diorang mau balik. Kerajaan kasih bantuan 600 untuk anak-anak kita ini balik di kampung. Kadang-kadang kasihan anak kita yang tidak dapat balik, kadang-kadang cari saudara-saudara mau tinggal di sana, tapi dia mau balik. Tapi sekarang kita ada. Dan untuk di dalam negeri Sabah ini, walaupun anak kamu, kalau kita dari Nabawan, anak kita belajar di Tawau kah, Sedakan kah, di mana-mana, Keningau pun, kita boleh dapat 300 untuk balik di kampung, untuk bercuti. Inilah antara inisiatif bantuan daripada kerajaan untuk pendidikan anak-anak kita. Dan karena apa? Dan juga dari segi kebajikan sekarang ini, dulu banyak orang memohon sama saya, Datuk, saya minta PPRT. Dalam semua banyak-banyak minta PPRT. PPRT ini ini dia peruntukan daripada kerajaan persekutuan. 1 tahun 1 daerah cuma 5 saja. 1 tahun mana cukup. Tapi ada kawan kita tiap-tiap tahun dia dapat 555, dia bukan kasih bagi di kampung-kampung, dia bagi di satu tambah. Jadi itu saya paham lah, semua paham. Mana boleh begitu? Maka karena itu kerajaan JRS, kerajaan negeri, pertama dia kasih keluarkan pada tahun 2022-20. Ini tahun kita dapat 40, tahun depan kita rancang 50. Berapa banyak sudah? Daripada 50 itu, 10 kita akan agihkan kepada anak-anak muda kita yang baru kawin. Ini yang kita selain daripada itu juga, tuan-tuan dan puan-puan, bantuan untuk masyarakat banyak. Bantuan untuk yang dikasih, walau yang ada terima kebajikan, ada ini, kita top up lagi sama 300 ini 1 bulan. Kadang-kadang ada saya dengar belum dapat, saya bilang kenapa begitu? Sedangkan kita tidak ada syarat begitu. Siapa yang memerlukan kita kasih 300 tambah 1 bulan untuk 12 bulan, kita akan teruskan. Dan juga ya kita menyantuni dan membantu keluarga masyarakat yang ditimpa musibah seperti kematian, belanja untuk perawatan. Ini kita selalu bantu. Jadi tuan-tuan dan puan, selain daripada itu juga kita membantu lagi. Kira-kira ini institusi agama, gereja, surau-surau, masjid, program-program keagamaan, tidak kira mana-mana agama, kerajaan negeri bagi bantuan. Yang penting kita ada daftar. Ini semua nih, baca-baca sudah buat awal tahun ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tidak habis kita mau. Karena apa kita buat bantuan ini? Karena pengurusan keuangan kita di negeri Sabah ini begitu cepat.
pada ketika ini bukan bilang pendapatan, reserve kita, simpanan kita mau hampir 9 bilion. Pendapatan kita tiap-tiap tahun meningkat. Kita simpan ini. Dan yang paling menarik dalam perancangan kerjaan, daripada contoh kita ada 9 bilion ini kita dapat 9 bilion reserve, bukan pendapatan. Daripada itu sebahagian daripada reserve itu akan kita simpan macam simpanan tetap. Tiap-tiap tahun kita tambah kerana kita memikirkan, bukan kita memikirkan yang kita simpan ini kita akan digunakan untuk generasi kita akan datang untuk untuk meneruskan bantuan-bantuan ini. Maka karena itu dalam manifesto yang kita lancarkan ini tidak ada sesuatu yang baru. Manifesto ini kita lancar untuk kita memperbaiki bantuan-bantuan yang kita salurkan. Pasal kalau kita campur aduk yang baru itu, nanti yang kita rancang ini tidak berjalan. Jadi kita tumpukan bantuan-bantuan kerajaan yang kita lakukan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada itu juga dalam manifesto ini kita akan terus menuntut hak kita dalam MA 63 ini, dan kita bersyukur kerajaan persekutuan yang terajui dipimpin oleh kita punya PMX ini banyak membantu untuk menyelesaikan MA 63. Daripada itu kita sudah selesaikan 9 perkara dalam MA 63 dan juga PMX juga. Kerajaan persekutuan setuju dengan keputusan mahkamah untuk kita dapatkan kembali 40% daripada hasil cukai yang dipungut oleh kerajaan persekutuan. Jadi inilah perjuangan kita. Ini kita mau, walaupun ada banyak duit masuk, semua hasil kita urus dengan baik untuk masa depan. Tidak ada barang-barang yang kita buat yang tidak betul untuk masyarakat kita. Jadi dan kita doakan bahawa di daerah Labuan ini, khususnya di Pekan Pensianan ini, akan merancangkan ekonomi. Pertama-tama apabila kita punya sempadan sudah siap semua, aliran itu masuk di sini ekonomi, dan kita punya kita naik taraf kita punya ini polis ini jadi IPD. Kita akan ada kita punya OCPD sendiri. Dan juga dalam saya sebagai mantan pengurusi SLDB, kita cari kaedah untuk menjana pendapatan masyarakat kita melalui pertanian dan hasilnya yang cepat ini dapat kita dapat hasil. Dan selain daripada itu, apabila saya melawat kamu tadi dan saya sudah berpikir lama, maka kerana itu kita buat satu pusat pengumpulan. Saya minta KPD juga buat satu pusat pengumpulan. Saya nampak tadi di tamu, kasihan kita punya yang peniaga tempatan ini, hasil kadang-kadang tidak habis semua. Maka kerana itu kita bikin pusat pengumpulan, mana barang yang boleh yang banyak yang diorang mau jual, kita jual di pusat-pusat ini tanpa ada orang tangan. Kita memastikan hasil-hasil murah ini dibeli. Jadi kalau KPD, SLDB, agensi kerajaan, tidak akan dia mau menipu sama masyarakat kita. Kalau swasta, lain cerita lah, dia mau cari untung. Bukan? Jadi inilah kita punya tujuan-tujuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, maka karena itu apabila saya ini sebenarnya saya mengaku, saya juga dua hati juga ini sama ada mau teruskan perjuangan ini dalam untuk jadi wakil rakyat. Tapi apabila saya memikirkan masyarakat kita masih banyak yang susah, masih perlu yang dibantu, anak-anak kita ini mau pergi jauh sebada untuk pendidikan atau pelajaran, saya bertekad untuk mempertahankan kursi ini demi untuk kawan. Itu saja. Jadi kalau ada orang bilang cakap, ini Datuk mau ada nama, mau ada mencari sesuatu, saya sebenarnya seperti saudara Ami cakap tadi, kami bekerja secara diam-diam. Kami tidak suka klaim-klaim, kasih masuk Facebook, kasih masuk dalam TikTok, apa semua. Kami buat ini, kami buat tidak.
Jadi apa yang kita salurkan di bawah itu biarlah di bawah merasakan. Apa bantuan yang kami bagi, bantuan satu kasih kah, proyek kecil-kecil kah, kita tidak pernah selama ini memilih kasih. Tetapi saya utamakan kepada penyokong kita. Tapi tidak pernah pilih kasih. Bantuan sakit kah, apa, anak mau belajar kah, apa semua saya bantu. Saya tidak pilih kasih, kau rawat kesehatan dulu, kau pati lain kah, apa semua. Yang penting saya diamanahkan untuk mewakili bukan saja penyokong kita, tapi masyarakat di bawahnya. Mana yang kita. Jadi teman-teman dan puan-puan, itulah tujuan kita. Dan akhir sekali ingin saya nyatakan bahwa pada 29 hari bulan ini kita jalankan tanggung jawab kita. Ini kadang-kadang 5 tahun satu kali, yalah, kadang-kadang 3 tahun satu kali. Pasal habis sejak PRN ini tidak sampai 2 tahun sudah PRN sudah Parlimen. Kan? Tapi itu kita tidak pikirkan. Tapi yang penting adalah tanggung jawab kita untuk mengundi. Untuk mengundi bukan setakat bilang kita sokong Datuk Dani. Tidak. Kita menyokong parti gabungan, parti kerajaan yang boleh membantu kita masyarakat ini. Saya sebagai penyampaian, saya sebagai wakil, itu saja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa pada 29 hari bulan, apapun kita memikirkan, kalau boleh. Saudara tadi Rashid bilang, Datuk kasih nasihat, kalau boleh kita datang awal. Pasal bukan saja cuaca, kadang-kadang ada kita punya saudara-saudara ini tinggal 5 menit mau tutup baru sampai yang semua karena tutup tidak boleh mengundi. Banyak rugi kita. Jadi apa keperluan? Saya rasa saya punya jentera parti akan sediakan, insyaallah. Kita permudahkan segala-galanya. Jadi saya minta selain daripada itu jangan lupa IC dan juga saya percayalah pada malam 28 hari bulan itu ada orang-orang yang akan katuk rumah apakah datang merayu undi, kadang-kadang pasang poster apa itu, kita tidak tahu apa yang mereka akan buat. Tetapi kalau sekiranya kita nampak ini, janganlah kita layan juga. Tetapi kita bertekad bahwa kita akan terus menyokong GRS ini. Ada yang akan ada yang. Jadi teman-teman dan puan-puan, akhir sekali saya sebelum itu sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih setinggi-tinggi penghargaan karena dapat menganjur majelis kita pada hari ini, hari yang bermakna. Dan kepada saya amat terharu dengan sokongan daripada hasil jelajah kami ini. Sokongan begitu menggalakkan untuk kita dijaga. Jadi sebelum akhirnya saya minta semua masuk, kita berdiri, kita laungkan sedikit untuk kita membawa semangat ini sampai ke hari pengundian. Yang membuluk pun masuk, kita dulu. Mari. Oke. Saya ingin macam biasa. Kalau saya bilang GRS menang 3 kali dan rumah kita jaga 3 kali. Oke. Oke, kalau saudara kami bilang kalau GRS tetap menang. Rumah kita jaga. Oke, kita start. GRS. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Untuk menyemarakan lagi semangat GRS, kita persilakan saudara Marais, Padung dan istri untuk kita bersama-sama menyanyikan lagu Asus Syukur. Terima kasih, dipersilakan saudara Marais. Dan tidak lupa juga penampilan khas adik Monica Marais bersama dengan kita pada hari ini. Jangan lupa kita berkumpul lagi dengan artis-artis yang tidak asing lagi. Kalau kita selalu dengar di radio, kali ini kita tengok live. Ada kawan saya dari Sepuluh, ada bini dia dan ada juga ada punya anak. Jadi kalau sebelum ini kita dengar di radio saja, ini kali kita tengok secara live. Oke, dipersilakan.
Yang pada